retreat pada siang hari ini, acara pembukaan. Setelah acara pembukaan nanti ada baptisan air, tapi tidak tahu itu nanti jam berapa, nanti operation yang apa itu melaksanakan, karena ada beberapa anak-anak jemaat yang harus dibaptis. Di nama Tuhan, kita mau memulai pembukaan kita pada siang hari ini. Saya kembalikan ke worship leader. Monggo Pak Yogi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara. Sekarang puji dan hormat hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai dengan pujian pertama, karena ku cari damai.
kami untuk retreat, tapi tidak terwujud karena pandemi. Tapi tahun ini kami bisa mengadakan kegiatan retreat lagi. Kami bersyukur Tuhan begitu baik bagi kami. Kau sudah campur tangan segala persiapan kami, Tuhan menolong begitu Bapak, sehingga kami sudah sampai di Villa Sastro Putih dalam keadaan selamat. Selama 3 hari ke depan kami akan melakukan kegiatan retreat di sini. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang sudah memimpin kami sampai di sini dengan selamat, maka Engkau juga akan bekerja di sini di tengah-tengah jemaat dalam kegiatan retreat ini, dari hari ini sampai hari Minggu, dalam keadaan baik, sehat, selamat, dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan kegiatan retreat kami 3 hari di dalam tangan kasih. Segala campur tangan kuasa si jahat yang mencoba menghalangi jalannya kegiatan kami selama 3 hari ini, kami bersatu hati, kami ikat kuasanya dalam nama Yesus. Perintahkan keluar dari tempat ini. Kami di sini, kami akan gunakan tempat ini untuk memuliakan agungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Kami buka kegiatan retreat selama hari ini sampai Minggu, sepenuhnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengawali ada ke-6 anak kita yang akan menerima sakramen baptisan air. Harusnya 8 orang Bapak Ibu, tapi yang 2 tidak bisa ikut. Jadi nanti kita ada baptis, ada beberapa yang mau dibaptis lagi, dan nanti yang 2 ini nanti digabungkan dengan ada berapa jiwa yang mau dibaptis lagi. Jadi yang ada ini saja yang akan menerima sakramen baptisan air. Baik, mari kita baca firman Tuhan dalam Roma 6. Roma 6 kita baca ayat 3, ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Roma 6 ayat 3 mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
Baik, puji Tuhan. Shalom. Sebelum saya sampaikan renungan, Bapak Ibu senang di sini? Sangat. Hawanya baik, dingin. Hanya saja nanti tidurnya yang agak sempit-sempitan. Tapi saya berharap Bapak Ibu menikmati kebaikan Tuhan di sini ya. Baik, kita dengar firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu, khususnya keenam anak kita yang akan menerima baptisan air hari ini, baptisan air yang hari ini mereka akan lakukan itu secara hukum gereja, ini sakramen baptisan air yang akan mereka lakukan. Ayo mari kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan, bahwa orang yang menerima baptisan air ini harus bagaimana. Jadi bukan aku sudah baptis, aku sudah punya surat baptis, aku nanti perjamuan ikut makan perjamuan. Bukan itu. Tapi orang yang dibaptis, Alkitab katakan bahwa orang yang sudah siap untuk mematikan keinginan dan hawa nafsunya. Orang yang siap menerima sakramen baptisan air ini, orang yang sudah menyadari bahwa ternyata hidupku ini aku harus baktikan untuk Tuhan. Orang yang menerima baptisan air ini, orang yang menyadari bahwa hidupku bukan milikku, tapi hidupku ini milik Kristus. Makanya Alkitab katakan bahwa kalau nanti orang yang menerima baptisan air itu, orang itu ditenggelamkan dalam air itu, ini hanya kiasan saja. Tapi orang yang ditenggelamkan dalam air itu, dia menguburkan semua perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian dia keluar dari kolam, dia keluar menjadi manusia. Yang mau dibaptis ini orang yang sudah siap. Aku hari ini, aku harus hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Ketika keenam anak kita ini dibaptis, maka mereka sudah tahu konsekuensinya di dalam Tuhan harus bagaimana. Ketika dibaptis, maka mereka akan menguburkan semua perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian mereka keluar dari air menjadi ciptaan yang baru, dan mulai hari ini harus hidup bagi Tuhan. Ayat 6 firman Tuhan berkata begini: manusia lama kita yang sudah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Seseorang yang dibaptis, kalau sudah dibaptis, tahu harus bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Jangan sudah dibaptis tapi keadaannya itu gak ada bedanya orang yang belum dibaptis. Hidupnya masih senang berbuat dosa, gak boleh. Jangan mau menghambakan diri lagi kepada dosa, kata Alkitab, tetapi kita mulai hidup menghambakan diri kepada Allah. Orang yang dibaptis jangan lagi dia senang untuk melakukan dosa, tapi dia tidak senang untuk melayani Tuhan.
Ini tema kita kan bersatu di dalam pelayan. Orang yang dibaptis jangan sampai dia suka untuk hidup melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi hal-hal yang mengenai kehendak Tuhan itu urusannya keberapa. Jangan, tetapi Alkitab katakan, mari yang mau dibaptis supaya hidupnya tidak dihambakan lagi kepada dosa, tetapi dia hidup menghambakan diri kepada Tuhan. Aku ini hamba-Mu Tuhan, pakai aku seturut Tuhan mau. Maria ketika malaikat memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Mesias yang dijanjikan Tuhan, Maria bingung juga, kenapa bisa? Tuhan belum bersuami. Tapi malaikat Tuhan menjelaskan kepadanya dan dia bilang begini, aku ini hanya seorang hamba, jadi padaku apa yang engkau mau. Jadi saudara dan saya itu harus berpikiran seperti itu. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus punya pemikiran, punya pandangan dan sikap seperti itu, bahwa aku ini anak Tuhan. Seharusnya aku gak boleh hidup begitu. Aku anak Tuhan, aku harus hidup seperti yang Tuhan mau. Ya, saya akhiri di ayatnya yang ke-7. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bapak Ibu sudah mati apa masih hidup? Masih hidup. Berarti tidak kebal dari dosa. Ya betul ya. Bapak Ibu masih hidup, berarti Bapak Ibu ini tidak kebal dari dosa. Alkitab katakan yang sudah mati itu sudah bebas dari dosa. Yang sudah mati mau apa? Tetapi Bapak Ibu dan saya ini masih hidup, kita ini tidak kebal terhadap dosa. Kita juga bisa lemah dan jatuh, kita bisa berbuat dosa. Tetapi mari kita belajar, orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan berjalan dalam terang Tuhan. Dia akan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dia akan berjalan dan akan melakukan hal-hal yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Puji Tuhan, 8 anak yang belajar hari ini, 2 yang dibaptis, 6 yang dibaptis, 2 belum. Tidak apa. Tapi Bapak Ibu menjadi saksi hari ini, mereka menyatakan imannya bahwa mereka siap jadi saksi Kristus. Bapak Ibu doakan mereka, nanti mereka dibaptis. Saya minta Bapak Ibu turun di kolam, yang bisa turun, yang nggak bisa nggak usah turun di bawah. Kita akan berdoa bersama, menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, dalam keputusan mereka untuk menerima sakramen baptisan air dan memulai perjalanan iman mereka di dalam Tuhan. Biar Tuhan tolong mereka supaya dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi saksi Kristus. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu, kita akan berdoa selesai ini. Kecuali berarti tidak usah turun, tapi yang bisa turun saya berharap turun di bawah. Bapak Ibu di situ menjadi saksi sekaligus berdoa buat 6 orang ini supaya mereka benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu harus introspeksi diri kita masing-masing, bahwa kita sendiri pun juga harus hidup. Bukan saja mendoakan ke anak-anak ini saja, tapi kita juga akan introspeksi diri kita masing-masing. Kita pun juga harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu saja. Saya minta 6 orang ini berdiri. Ya,
cukup mereka yang berdiri. Bapak Ibu dari tempat duduk bisa angkat tangan saja dan saya akan pimpin doa. Ya, semua yang jemaat duduk saja, sama saya minta angkat tangan. Kita berdoa buat karena anak kita ini. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus kemurahan, siang hari ini kami berdoa dalam ibadah pembukaan sekaligus pelaksanaan baptisan air. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong keenam anak cucu kami yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, mulai hari ini tangan Tuhan menuntun Selin, menuntun Keisha, menuntun Nasta, menuntun Jojo, menuntun Hansen dan Oscar. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar keputusan mereka hari ini Tuhan Engkau meteraikan, dan kami berdoa biar langkah hidup mereka hari ini Tuhan pimpin sertai, dan akan melakukan baptisan air di sana. Kami berdoa Tuhan Engkau menguduskan air yang akan kami pakai sebagai media untuk baptisan air, dan biarlah genap firman-Mu hari ini. Mereka akan mengubur semua perbuatan dosa mereka di sana, dan mereka akan keluar dari kolam menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo puji Tuhan. Bisa langsung ke kolam. Bapak Ibu sekaligus duduk dulu. Saya pengumuman sekalian ya. Duduk dulu. Bapak Ibu nanti ke kolam setelah baptisan bisa kembali ke kamar masing-masing, walaupun memang kamarnya